bisa ketemu dan kegiatan seperti ini, saya melihat secara pribadi inilah salah satu hikmah ada kegiatan politik, baik itu pemilu maupun pilkada. Paling tidak dengan kegiatan itu kita bisa ketemu. Artinya tentu ada alasan, seperti tadi sampaikan. Yo, kalau tidak ada kegiatan mau pemilu atau pilkada, apa lu urusan ambo tagak risiko pakai mic gitu aja ya. Kok main celah gitu kan, ke domino atau apa gitu kan. Tapi sampai berbicara seperti ini, kemudian makan bersama loh, tentu ada alasan dulu gitu kan. Nah, alasan itu salah satunya adalah ada kegiatan politik, baik itu pemilu, pileg ataupun pilkada. Jadi kalau orang menyebutkan misalkan orang ke pemilu hanya tibo selama kok kamase, sebenarnya itu kan ungkapan atau pernyataan yang sebenarnya tidak perlu disebut. Justru sebaliknya, karena ada kegiatan politik ini kita ketemu. Lalu kenapa selama ini kemana saja dan seterusnya? Ya mohon maaf, itulah kehidupan kita masing-masing. Jadi mohon maaf, seperti saya sekarang lagi banyak di Payakumbuh, tentu akan wajar artinya kita jarang ketemu untuk bisa duduk di sini aja kan. Secara fisik, ini kan kita bicara fisik secara langsung. Tapi secara non fisik, zaman sekarang kan bisa kita lewat telepon, WA, ada video call dan seterusnya. Seperti sahabat kita ini Wanipin, Allah itu lo kan aja gini kan, dengan perkembangan teknologi gitu kan, nyontek namanya podcast lah, podcast kok anu gitu kan, lah jadi kegiatan hari-hari lo belum gitu kan, mendapat itu mungkin gitu kan. Jadi ibu semua, nah masuk seperti tadi sampaikan, saya hadir di sini sebenarnya berulang, artinya mau ulang-ulang kaji lah gitu kan. Bapak Ibu sudah tahu sebelumnya kemarin ada pileg. Nah ini kan gambar-gambar masih ada nih, termasuk yang menonjol ini kan yang sahabat kita ini Firman Wanipin, alun tangga sampai gini kan. Masalah duduk nggak duduk tuh lain cerita kan. Nah, itu kan masalah takdir ya. Tapi sekali lagi itulah wujud kita untuk bersilaturahim, untuk kita bertemu hati, untuk kita bisa berinteraksi. Nah, momennya atau alasannya ya ini kegiatan politik. Tapi tentu yang perlu digarisbawahi tidak hanya itu. Itu setuju kita kan. Tidak hanya karena kegiatan politik saja itu kabatamu itu betul. Harus ada follow up dan adik tadi bicara ya adalah kegiatan pemilu misalkan yang itu bisa dianggap selesai atau mungkin yang dianggap tidak atau belum selesai. Nah ini kan sekali lagi ya sama-sama kita evaluasi kalau ada yang tidak atau belum selesai itu. Saya terus terang jadi nggak enak juga kan, merasa kaget juga kalau ada kegiatan yang dianggap tidak atau belum selesai. Nah sementara terus terang buat saya pribadi yang sejak 99 2004 saya berada langsung di depan sebagai anggota DPRD Kota Padang. Kemudian setelah itu pun kita lanjut dengan kegiatan politik Pak Irwan Praitno. Beliau duduk di depan maksudnya sebagai anggota DPR RI. Dan saya ada juga di dekat beliau. Tidak tampil. Tapi di bawah, di masyarakat, di pembinaan, kegiatan dan seterusnya terkait dengan dapil, apalagi yang terkait dengan kampung, adat, keluarga, suku, dan Padang khususnya saya hadir di situ untuk urusan beliau sampai 3 periode. Kemudian setelah itu lanjut, belum habis periode ketiga beliau ikut pilkada gubernur. Dan saya juga sekali ada di dekat beliau. Ajak akan tahu juga dan sempat 2 periode, alhamdulillah selesai. Dan sekali lagi saya sampaikan ke Bapak Ibu, saya tetap hadir di situ. Dan kehadiran saya itu sekali lagi itu berurusan dengan masyarakat juga. Jadi dengan pajak ini misalkan dulu Kalumbu pajak ya. Nah kita kumpul-kumpul kemudian ya seperti ini juga.
namanya Balanjuang kah, namanya ada pertemuan ini dan itu, kegiatan puasa, lebaran dan seterusnya, baik itu ada berupa barang fisik ataupun tidak misalkan, kita tetap bertemu. Dan insya Allah seingat saya tidak ada urusan yang tidak atau belum selesai. Kalaupun ada, sekali lagi kita segera selesaikan. Nah ini sekali lagi ini segera pengalaman saja gitu kan, yang seingat saya ketika berurusan untuk Pak Irwan Prayitno dan saya sendiri di awal dulu sebagai anggota DPD Kota Padang. Nah jadi sebagai pengalaman tadi itu tuh untuk informasi ya buat kita. Mudah-mudahan berikut ini setidaknya ya sama-samalah kita untuk menyelesaikan kalau ada mungkin kegiatan-kegiatan kita yang sifatnya tentu konteksnya pembangunan gitu ya, bisa kita bersamai ya dan kita bisa selesaikan. Nah untuk itu pula lah saya hadir di sini karena saya diminta oleh PKS untuk sosialisasi ke masyarakat supaya apa, nanti ketika ada keputusan diambil itu ada dasar bahwa yang Khairul Ikhwan ini dianggap layak mungkin untuk dicalonkan sebagai cawagup, calon wali kota Padang di November ya 2024. Jadi sosialisasi diri ini masih balon, jadi masih balon dan akan ditetapkan kalau Yo Ambo menjadi calon tadi itu. Jadi memang ada 3 nama yang dimunculkan dari PKS dan itu sekali lagi sama juga diminta untuk sosialisasi untuk turun ke masyarakat. Nanti disurvei. Nah survei itu menjadi referensi oleh khususnya DPP pusat untuk memutuskan siapa yang dianggap layak untuk maju cawako dari PKS Partai Keadilan Sejahtera. Nah, jadi itu makanya Ambo memberanikan diri tentu dengan modal kita sudah punya hubungan baik juga sebelumnya, sudah punya silaturahim. Seperti dengan Wanipin ini kita juga sudah datang dan sudah ditanya-tanya juga dengan cara beliau ya, punya alay tadi itu, punya handphone dan punya tungkek dan seterusnya kan, dan sudah kita lakukan. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Saya lagi hajat saya ke sini ya untuk menjalin silaturahim dan mengingat-ingat kembali bahwa memang kita sudah lama menjalin silaturahim dan tentu mengulang-ulang dan mempererat silaturahim ini. Yang kebetulan konteksnya terkait dengan kegiatan politik ya besok ini Pilkada Kota Padang. Jadi itu aja mungkin banyak Bapak Ibu semua, Ketua. Mohon tentu dukungan dan kalau ada orang datang yang bertanya kemari terkait zona Mambo, tentu harapannya jawabannya positif ya. Misalnya apakah Anda kenal dengan Khairul Ikhwan? Tentu jawabannya kenal, gitu kan. Terus ada juga mungkin pertanyaan jika dianggap hari ini dilakukan pilkada, maka siapa yang akan dipilih sebagai wali kota Padang, misalnya. Itu muncul nama-nama ya kan. Nah tentu diharapkan sekali lagi memilih nama saya yang ada di situ. Mungkin itu untuk konteks yang waktu dekat ini. Dan sekali lagi bagi saya ya sama mungkin yang lain termasuk Wanipin, hasilnya itu nanti tentu kita serahkan ya kepada yang di atas, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sekali lagi berprinsip jika ini menjadi takdir saya ya tentu kita akan jalani. Kalaupun takdirnya tidak menjadi wali kota ya tetap kita jalani juga. Jadi kita siap ya dengan kondisi apa. Walaupun hari hujan kami tetap Balanjuang bersama sama Khairul Ikhwan. Mudah-mudahan beliau bisa calon wali kota. Mudah-mudahan beliau bisa terpilih. Kalau Allah duduk beliau mudah-mudahan namun lah menangan aspirasi kami sama Remponggong yang di Bumi Minang itu.
Khairul Iqbal. Oh, maju terus, pantang mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat Pemimpinan 2 Koronggadang Kuranji siap mendukung Bapak Khairul sebagai calon wali kota Padang. Insya Allah. Hidup Pak Khairul. Ya. Hidup.